Oke, selamat malam Pak Heri. Oke. Hari ini ada kegiatan rapat di lingkup kepengurusan PBI, bener Pak ya? PBI Surabaya. Nah, kalau boleh tahu nih, rapat apa ini untuk kegiatan apa di PBI sendiri? Ya, terima kasih. Rapat malam hari ini dalam rangka persiapan lomba Piala Gubernur Kofifa Cup yang ketiga. Sehingga kita hari ini rapat pengurus untuk memutuskan agenda itu kita selenggarakan kapan. Oke. Sekaligus kita membentuk panitia agenda utama. Untuk tanggal apakah sudah ditentukan Pak? Sudah. Kapan itu? Kita sudah bicara dengan hampir seluruh pengurus PBI Indonesia. Oke. Kita dikasih plotting tanggal 24 September. 24 September. Untuk lokasi? Lokasi nanti beliau ketua panitia akan menjelaskan detail. Oh, berarti kan nanti sudah terbentuk kepanitiaan ya. Ya, Dan Mbak Pungki ini sebagai ketua panitia. ketua panitia. Oke, Mbak Pungki selamat malam. Malam. Untuk lokasi kalau boleh dikasih tahu, bocoran lah ya. Baik, selamat malam semuanya, rekan media sekalian, dan seluruh para kicomania seluruh Nusantara. Terima kasih. Pada malam ini saya mendapatkan amanah dan anugerah yang luar biasa dari Ketua Pemda PBI Jatim untuk menggelar kegiatan lomba tahunan yang ini memang gongnya untuk gelaran di Provinsi Jawa Timur, yaitu menggelar lomba burung berkicau tingkat nasional Gubernur Jatim Kofifa Cup yang ketiga, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 September. Kami tentukan lokasi, sudah kami survei, dan berdasarkan masukan dari rekan-rekan sekalian, yang paling memungkinkan nanti akan kami laksanakan di Komplek Marinir, yaitu di Karangpilang. Mengapa di Karangpilang? Karena pertimbangan akses rekan-rekan yang dari luar Surabaya akan lebih cepat lewat akses tol langsung menuju ke lokasi tersebut. Demikian. Dan untuk ini kan brosur belum ada ya, belum keluar lah istilahnya. Apakah untuk tiket dan yang lain-lain sudah dibicarakan tadi? Ya, sudah. Untuk kemasan tahun ini, tiket yang paling mahal dan kelas yang utama yaitu murai batu di kelas 1 juta. Namun ikon dari gelaran Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Cup ini atau Kofifa Cup yang ketiga ini tetap kelas yang paling bergengsi, nantinya yang tetap kami kemas sebagai kelas yang paling bergengsi, yaitu di kelas Anis Merah. Tiket berapa itu Anis Merah? Mulai dari kelas tiket 550 sampai dengan 110. Oke. Ada perbedaan nggak tahun kemarin sama tahun ini, Pak? Ada konsep dasar. Kalau dulu kita menonjolkan Anis Merah itu membuat lain daripada yang lain, yaitu dulu ada kelas pengisian. Nah, tapi dari 10 tahun kita selenggarakan, kita evaluasi. Kelas penyisian ini tidak efektif karena apa? Kita tidak bisa menjangkau pemain menengah ke bawah, kelas akar rumput. Karena belum apa-apa mereka udah ketakutan di kelas itu. Nah, saya dengan Pak Pungki udah diskusi panjang urusan ini. Sebelum rapat itu kira-kira udah sebulan ya, saya sama beliau udah diskusi panjang. Oke, siap. Ya, udah diskusi panjang bahwa kelas yang kita tonjolkan, yang kelas menjadi ikon, bisa dinikmati oleh kalangan manapun. Seluruh kalangan ya. Sehingga apa? Dengan tanpa ada kelas penyisian dan kelas final, ini kita yakini pemain akar rumput berani main di situ. Karena dulu-dulunya, ya terakhir kita 2020. Penyisian kelas itu nggak lebih dari 20. Dan ini berjalan kira-kira udah 10 tahun. Iya. Sehingga pemain yang datang di kelas itu hanya pemain-pemain yang besar dari luar Surabaya. Padahal kan kita ingin seluruh pemain merah punya nyali ikut main di situ, sehingga di kelas utamanya
mereka ini bisa ikut meramaikan. Kira-kira itu mungkin Pak Betul. Artinya untuk tahun ini kelas Anies Merah tidak ada penyisian. Tidak. Dan ini kali pertamanya Yes. di gelaran Khofifah Cup juga ya. Oke. Pertimbangan yang lain mungkin Pak selain itu? Sekaligus saya promosi kepada rekan-rekan Kicomania sekalian bahwa untuk gelaran tahun ini kita dari pengurus PBI punya konsep penjurian yang baru, sehingga harapannya ini bisa menjadi daya tarik bagi para Kicomania untuk ikut bermain dan menyukseskan memeriahkan gelaran tahun ini. Kemudian sebagai tambahan, kenapa saya pilih Karangpilang, sekaligus nanti para Kicomania bisa naik tank. Oh, gitu. Karena di lokasi akan kami siapkan jajaran kendaraan lapis baja tersebut untuk ikut memeriahkan event ini. Boleh berfoto dan juga Silakan. asal nggak dibawa pulang loh. Kalau bisa mengemudi silakan. Dan Nah. kami punya juga keinginan Oke. agar masyarakat ini tidak melihat yang namanya TNI itu barang yang menjadi momok. Menakutkan kayaknya. Padahal enggak Kita Pak, ya. ingin supaya TNI ini lebih dekat Iya. dengan rakyat, Oke. dengan Kicomania. Hmm. Sehingga kesan angker itu kita ingin hilangkan kesan itu. Nah, sehingga biar lebih dekat antara tentara sama rakyat, khususnya Kicomania. Dan kita yakin yang datang di sana kan tidak hanya pemain burung, masyarakat yang datang mulai pedagang, mulai penjual aksesoris, sampai orang umum pun akan datang ke situ. Nah, disitulah supaya ada keakraban, kesan bahwa tentara ini mengayomi rakyat itu biar tercipta di situ. Benar-benar terjadi Pak. Berarti konsep UMKM masih diterapkan nanti Pak ya? Masih. Ini Pak, tadi bicara tentang sistem terbaru. Ya. Boleh dijelaskan sistem yang seperti apa yang akan diusung oleh PBI di gelaran Khofifah Cup yang ketiga besok? Ya. Cara penilaian Oke, siap. yang konsep baru ini bahwa ada yang namanya bendera nilai tertinggi, Oke. namanya bendera mentok 38 ya. 38. Siap. Ya. Yang sebelumnya pemain tidak tahu Oke. yang dapat 38 yang mana saja, Oke, siap. sehingga itu tahunya begitu udah ditempel. Udah jadi ada. Udah Kalau ini sudah mulai diterapkan, sehingga masing-masing juri ini sudah membawa bendera 38 tong. Ini maksudnya apa? Supaya lebih fair, Oke. lebih fair, Jadi terbuka gitu. terbuka. Sehingga yang pertama, jangan sampai ada burung yang tidak ada nilai mentoknya 38, tiba-tiba dapat koncer A. Nah, Begitu juga konser B, juara 3 dan selanjutnya. Ini akan mengurangi dan kita ingin meyakinkan pada seluruh Kicomania bahwa sekarang PBI udah berbenah, dan ini kita harapkan dengan penilaian ini kita lebih kelihatan fair, sehingga pertanggungjawaban juri akan jadi langsung. Kalau ada burung nggak bagus, dia ngasih 38, nah, nah Tanda tanya. selesai main itu bisa dia bertanggung jawab. iya benar-benar. Begitu juga bisa dihitung di lapangan. Hmm. Yang dapat 38 yang paling banyak siapa? Burung nomor berapa? Umpamanya yang dapat 38 nomor X Hmm. banyak. Hmm. Tiba-tiba yang juara Yang hanya dapat 2. yang nomor 2. Ini akan terhindar karena jurinya sendiri mau menancapkan bendera favorit, nggak berani. Ya. Itu contoh. Yang kedua, pola jalan dari fungsional yang maju. Oke. Tidak akan terjadi lagi seperti yang teman-teman lihat, nggak tahu mungkin pernah terjadi. Hmm. Juri itu terkesan mengarah ke nomor tertentu yang mau dimenangkan, Oke. sehingga begitu juri masuk langsung datang ada yang nungguin di nomor gantangan, di bawah nomor gantangan. Iya, iya. Ini akan terhindar karena sekarang polanya juri ini bergeser seperti jarum jam. Oke. Set,
muter terus begini bertahap. Nggak ada ini juri muter, yang ini berhenti tetap nunggu, nggak ada. Jadi istilah rolling itu Bapak ya? Rollingnya sudah diatur dengan timer. Dengan timer berarti ada durasi waktu penilaian nih Betul. per tiap juri. Setiap putaran Hmm, itu ada kuncinya berapa detik, berapa menit, udah ada. sudah di. Nah, yang ketiga jumlah gantangan. Oke. Kalau dulu PPI ini gantangan maksimal 60, boleh 60. Hmm, Sekarang kita udah dibatasi, tidak boleh lebih dari 48. Oke. Yang berikutnya diizinkan, kita sudah mulai kelas G24 maupun 36. Oke. Nah, ini makin menunjukkan PBI ingin lebih fair. Jadi yang kelas-kelas utama itu kita kasih kelas G-nya kecil. G24 misalkan kelas utama. Ya Pak Budi. Karena apa? Biasanya lomba ini kelas makin bergengsi. Pemain pengen menang, itu semuanya hampir pengen menang. Kita pengen mencegah orang yang pengen menang dengan cara kekuatan duit. Siap. Nah, kalau burungnya banyak, kontrolnya sulit. Masuk akal. Tapi kalau G-nya 24, juri senakal apapun, takut burungnya kelihatan kok yang bunyi Hanya aneh. 24 ya. Ini juga dalam rangka perbaikan cara penilaian di PBI supaya para pemain yang besok yang datang di gelaran yang dipimpin Pak Budi ini kita harapkan pulang tetap dengan tersenyum. Kalah menang tersenyum Pak ya. Jadi kalau kalah menjadi interaktif, berarti burung saya perlu ditingkatkan latihannya dan cara nyetelnya. Siap. Sudah tidak ada lagi, oh ini arisan gilirannya siapa ini? Nggak ada Pak ya. Ah, Oke. Nah, artinya untuk gelaran Khofifa Cup 3 besok ada kelas G berapa aja selain G24? 3, 24, G36, dan G48. G24, G36 dan G48. Terbanyak G48 ya Pak ya. Oke. Dan kelas utama G24. yes. Kemudian Bapak, perihal penjurian tadi, apakah ini benar karena kemarin sempat ke gelaran di Proklamator dan Pakualam, kita melihat ada sistem penjurian per blok. Apakah besok juga seperti itu? Jadi tadi maksudnya per blok itu muternya bareng begini terus. Iya. Setiap juri ada di bloknya masing-masing untuk Iya. menilai burung itu, gitu ya. Jadi perputaran dari posisi di sana, sini. Gesernya tetap semua berangkat bareng. Nggak ada ini bergeser, ini nyelonong masuk, nungguin, nggak ada. Nggak ada. Intinya antar juri tidak ada Komunikasi. untuk menghindari permainan nilai atau burung mana yang mau dimenangkan. Siap. Karena masing-masing punya tanggung jawab memberikan nilai dan menancapkan bendera mentoknya tadi. Siap. Dan yang tidak mendapatkan bendera mentok dijamin tidak akan bisa konser. Benar. Oke. Jadi itu kan untuk memberikan sportivitas fair play yang lebih baik dibandingkan penilaian sebelumnya. Siap. Kita berusaha untuk berbenah sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua untuk memberikan suguhan lomba yang lebih baik kepada para kicauannya sekalian. Terus satu lagi, Oke, Pak. ini juga minta tolong pada teman-teman media untuk disosialisasikan. Oke. Bendera favorit itu sekarang di PPI hanya 2, Oh gitu. A dan B, Nggak ada C ya? nggak ada C. Walaupun tetap ada juara 3, Ya. ya. Benar. Juara 3 sudah tidak pakai bendera kuning kayak dulu. Apa tujuannya? Supaya di lapangan lebih kelihatan arah juri itu kemana sih? Ya. Hanya 2 titik. Di bendera pengonceran A sama B aja Pak ya? Ya. Benar tadi kata Pak Heri, lebih mudah kontrolnya akhirnya Pak Iya. Heri. Pemain penonton lebih gampang melihat Siap. yang
berkaitan sama itu. Jangan terus karena memberi kesempatan juri ini membawa titipan, nggak bisa di A ditaruh aja lah di C, C-nya dipecah. Yang juga kita nggak ingin terjadi ada konser A bisa pecah sama konser C. Karena ini kan secara hitungan nilainya jauh kok. Iya. Oh, jauh. Sehingga yang berhimpitan saja, makanya hanya A sama B. Sehingga kalau pecah ya hanya sama B. Iya. Hitungnya gampang, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, Sehingga seperti ini menjadi lebih memberikan kepastian pada pemain. Memberikan kepastian bahwa juara 3 itu bukan karena belas kasihan dan titipan. Karena juara 1 keduanya bisa dikontrol semua. Intinya sistemnya ini hampir sama dengan sistem penilaian terbuka yang selama ini lagi ngetrend di papan. Namun kami di sini menjanjikan sistem penilaian kami ini lebih cepat, dibandingkan dan lebih simpel dibandingkan harus kita tulis di papan. Iya. Pengen buktikan sendiri di papan. Siap. Kami bersama-sama panitia pertama menginformasikan bahwa gelaran Kofifa Cup insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal nanti beliau yang akan menjelaskan kapan. Oke. Ya. Yang kedua, saya sama beliau Pak Punggi sebagai ketua panitia mohon doa restu dan dukungan pada teman-teman seluruh Kicamania untuk ikut mendoakan, mensupport, menghadiri untuk bersilaturahmi di gelaran yang insya Allah akan kami laksanakan pada 24 September tahun ini. Tempatnya beliau yang lebih hafal. Pak Punggi. Baik, terima kasih rekan-rekan Kicamania seluruh Nusantara dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lektor Punggi Kurniawan. Pada kesempatan ini kami mendapatkan amanah dalam sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Burung Berkicau tingkat nasional Kofifa Cup yang ketiga tahun 2023 ini. Kami mengajak para rekan-rekan Kicamania sekalian sementara untuk menghadiri, menyukseskan dan ikut merasakan atmosfer lomba dengan kemasan yang baru di lingkungan PBI ini untuk bisa menyemarakan kegiatan ini dengan baik. Kami rencana akan selenggarakan Kofifa Cup yang ketiga ini di Komplek Marinir Karangpilang. Kemudian kami akan suguhkan sistem penilaian yang lebih baik dari kegiatan sebelumnya, dan kami juga akan menyuguhkan pada rekan-rekan Kicamania sekalian tambahan untuk menarik minat kalian semua dengan kami akan sajikan kendaraan tempur yang dimiliki oleh marinir, yaitu tank amfibi yang dimiliki oleh marinir yang nantinya akan bisa kalian nikmati bersama. Ayo sama-sama kita sukseskan gelaran ini dengan baik. Terima kasih. Jenis burung sekalian, informasi awal. Kita tampung semua komunitas perburuan, kecuali yang memang itu dilarang oleh PBI. Nah, jadi kita hampir semua kelas yang biasanya kalau teman-teman datang ke satu lomba, kadang-kadang di PBI sendiri tidak selengkap ini. Kita insya Allah lengkap. Kita 11 jenis burung ya Pak Bumi. Mulai murai batu, anis merah, coca hijau, anis kembang, cendet, kenari, wambi, beranjangan, lahbet, cucak rowo, dan teledek. Kira-kira 11 semua jenis burung ini kita siapkan forumnya untuk berlaga di sana. Oke, ya. Terima kasih.